selalu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terpilih, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan kita bersyukur maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan arti kata kita semakin menghambakan diri kita, kita semakin sadar bahwa di kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kesanggupan, tidak ada kemuliaan. Semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjalankan segala apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quranul Karim dan diajarkan dalam sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu sepantasnya lah kita selalu berupaya dan berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Iman akan menghasilkan buah yang sangat luar biasa, yakni adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib menyampaikan sebuah tema khutbah pada hari ini, yaitu hikmah di balik sebuah penyakit. Hadirin kaum muslimin berbahagia, sebagaimana kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini adalah manusia yang sangat lemah, manusia yang tidak ada daya dan upaya. Kekuatan yang kita miliki pada hakikatnya adalah merupakan izin dari Allah. Kita juga bisa beribadah, bisa melakukan berbagai macam aktivitas, termasuk juga kita bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Mukhlisin. Ini adalah merupakan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai saat ini kita bisa bernafas di balik masker kita masing-masing. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, yang namanya penyakit pasti dan pasti akan menimpa diri seseorang. Bahkan bukan hanya menimpa diri seseorang, justru juga akan menimpa suatu bangsa, suatu kaum. Apabila suatu bangsa dan suatu kaum tersebut, apabila mereka beriman kepada Allah, maka mereka akan diuji keimanannya dengan diturunkannya penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebaliknya, apabila mereka itu mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mengazab mereka dengan penyakit tersebut. Maka oleh karena itu, pandemi yang masih saat ini yang kita rasakan di bangsa kita ini, bahkan dunia, mudah-mudahan ini bukanlah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan adalah ujian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mewabah sampai saat ini, bahkan skornya semakin hari semakin meningkat, mudah-mudahan ini adalah merupakan ujian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bukanlah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bangsa Indonesia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian tersebut,
mereka-mereka yang wafat diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, dan mereka-mereka yang saat ini masih dalam keadaan berbaring baik di rumah maupun di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, pada hari Jumat ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berbahagia, dalam hidup ini pasti akan dapat ujian dan cobaan. Sebagaimana salah satu cobaan yang pasti akan kita hadapi adalah kematian. Apakah kematian orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin kematian suami atau istri atau anak yang kita cintai. Semua itu pasti akan kita hadapi. Semua itu adalah ujian yang penuh hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Kematian adalah merupakan ujian yang terberat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Contohnya apabila seseorang telah meninggal dunia, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa kembali ke dunia ini. Ini adalah merupakan salah satu ujian yang terberat bagi kita. Tapi meskipun demikian, sebagai seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dan percaya bahwasanya apapun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan maupun keburukan yang diturunkan oleh Allah, itu adalah merupakan ujian bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang benar-benar akan terjadi kepada diri kita. Keburukan yang menimpa diri kita itu adalah merupakan ujian dari Allah. Dan demikian juga jamaah yang berbahagia, kebaikan yang kita dapatkan juga merupakan ujian dari Allah. Pangkat, jabatan, semuanya ujian dari Allah. Kekayaan, kemiskinan, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya dan pada intinya adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari segala ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Mudah-mudahan kebaikan maupun keburukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa kita ini, itu adalah merupakan ujian, dan kemudian kita bisa mengambil hikmah di balik ujian yang terjadi saat ini. Hadirin kaum muslimin berbahagia, oleh karena itu dari ayat ini jelas sekali bahwasanya di antara salah satu ujian yang terberat dihadapi oleh manusia adalah kematian, dan juga dihadapkan dengan kebaikan dan keburukan. Ada hikmah di balik ujian. Salah satu di antaranya adalah ketika manusia bersabar, dan bahkan ada manusia yang bersyukur ketika mereka mendapatkan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya bahwasanya salah seorang ditimpa oleh musibah, bahkan tertusuk oleh satu duri pun, kakinya tertusuk oleh satu duri pun, maka ketika itu dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyadari bahwa ini adalah teguran bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan oleh karena itu juga, di samping yang lain, hikmah di balik ujian, penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu maka Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang lolos dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, musibah yang melanda bangsa kita bukan hanya musibah masalah pandemi corona, melainkan juga musibah-musibah yang lainnya. Banyak sekali masalah-masalah di bangsa kita, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di bangsa kita ini. Semuanya adalah merupakan ujian yang kemudian apabila kita sebagai orang beriman sabar kita menghadapinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang terpilih, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kemudian yang terpenting adalah apabila kita lolos dari ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an bahwasanya hikmah di balik ujian adalah agar kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai manusia, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesusahan, di balik kesulitan yang kita hadapi saat ini, pasti ada kemudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita senantiasa berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a, akan mengampunkan dosa kita semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, musibah yang sampai saat ini yang melanda bangsa kita ataupun penyakit-penyakit lainnya yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menghapuskan dosa-dosa kita, dan demikian pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menyayangi kita karena kita bersabar dengan musibah dan bencana yang kita hadapi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya bisa kita jadikan sebagai motivasi kita agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dipanggil oleh Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah sendiri memanggil kita. Sebelum Allah sendiri mendekatkan dirinya kepada kita, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, sesungguhnya setiap perkara yang kita hadapi